Kalau kita memberikan suatu harta, itu pasti bisa habis. Jadi sedekahnya itu putus sampai di situ aja. Kalau kita ngomongin masalah sedekah ya, sedekah yang paling baik menurut gua yaitu ilmu pengetahuan. Kenapa dia bilang ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan pasti akan bisa dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan untuk masa depan mereka. Dan ilmu tersebut apalagi jika memang bisa digunakan untuk mereka bekerja, itu bagus banget itu. Karena kita pun bisa seperti ini, dulunya bodoh dan kita pun pasti diajarkan dengan orang lain ya, dengan teman kita atau dengan guru kita atau dengan bos kita. Awal mula kita bekerja sama kayak gue juga. Gue awal-awal bekerja nggak bisa apa-apa, karena kan apa yang kita pelajari di sekolah, apa yang kita pelajari di kuliah, itu kadang berapa persen aja yang terpakai. Selebihnya kan nggak terpakai. Dalam arti bukan terpakai itu maksudnya beda gitu kan dengan prakteknya gitu kan. Ya kita kuliah kan pola pikir ya, dan kadang-kadang juga kan kuliah juga nggak nyambung juga sama yang kita kerjakan. Ya, contoh kayak gue juga, gue nggak nyambung juga dengan jurusan kuliah gue gitu kan, dengan kerjaan yang gue jalani dari awal gue kerja sampai sekarang gitu. Dulu gue nggak bisa bikin kontrak kerja, ya itu diajarin sama temen kantor atau senior gue dulu kan. Akhirnya gue bisa. Terus ada juga mantan bos gue, dia ngajarin cara bikin agreement macam-macam lah di situ. Kan cara membuat peraturan perusahaan, dan diajarkan juga tentang undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, itu semua kan kita diajarkan sama orang lain ya. Nah, kita pun sama. Dan mereka yang mengajarkan kita, mereka itu punya pahala sendiri. Karena apa yang ilmu yang mereka berikan pada gua, bisa gua pakai untuk hidup, bisa gua pakai untuk bekerja. Itu nilainya nggak terduga nilainya. Ya. Begitu juga gua harus, jika gua juga mempunyai suatu pengetahuan, suatu ilmu, dan kebetulan misalkan saudara, teman atau siapapun yang butuh gitu kan untuk diajarkan, berikan. Karena kita juga bisa seperti ini karena ada yang memberitahu, karena ada yang mengajarkan. Jadi ilmu tuh memang harus diturunkan. Informasi apapun yang baik harus diturunkan, nggak boleh kita diamkan ya. Dalam arti diamkan itu nggak boleh kita tidak memberikan lagi kepada orang lain. Makanya gue pernah mendengar dulu tuh ada cerita pewayangan ya, kalau nggak salah Semar ya. Kenapa itu filosofi sebenarnya sih ya, filosofi ya. Mungkin di orang-orang Jawa tuh lebih mengerti itu. Kenapa tangannya yang satu ke atas, yang satu lagi ke bawah gitu kan. Ya, maksudnya dia diberikan pengetahuan, diberikan ilmu pengetahuan, dan dia juga harus menyalurkannya ke bawah gitu. Itu filosofi sih. Dalam hal ini di pewayangan yang namanya Semar. Dan gue pernah baca, dan gue pernah diajarkan hal itu, diceritakan lah sama orang Jawa gitu kan. Kebetulan gue ketemu teman gitu kan dari sana, dan dia mengajar, lagi ngobrol, dan dia memberikan petua-petua seperti itu. Dan itu masuk akal karena memang harus mengalir semuanya. Rezeki kan juga seperti itu, rezeki secara finansial kan harus mengalir. Apa yang kita dapat, ada sebagian yang harus kita berikan kepada orang lain supaya rezeki itu bisa berputar, balik lagi ke kita lagi. Ilmu pun sama. Ilmu pengetahuan, kita dapat ilmu pengetahuan, ya kita salurkan lagi ke bawah sama orang yang tidak tahu, supaya mereka bisa memakai ilmu pengetahuan itu, dan ilmu pengetahuan itu bermanfaat untuk mereka gitu. Jadi memang konsep hidup seperti itu memang, dan Tuhan memang memerintahkannya seperti itu, saling berbagi dan saling membutuhkan gitu. Makanya ada istilah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi yang nggak bisa berdiri sendiri, terus saling membutuhkan. Yang hebat pun pasti membutuhkan figur orang lain lagi yang lebih hebat lagi.
Muter aja begitu, seperti itu, muter aja. Jadi segala informasi apapun yang baik memang harus disalurkan dan berharap bisa digunakan oleh orang lain menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kadang ada sih yang kayak gitu kan, ya mungkin lu pernah nemuin juga kali ya, egonya manusia biasanya, dan lagi di dalam pekerjaan atau dalam persaingan lah gitu kan, nggak akan memberikan suatu ilmunya karena kan mungkin dianggapnya sebagai rivalnya atau apa gitu, sebagai persaingannya gitu. Ada aja hal kayak gitu, ada aja, namanya juga yang dalam kehidupan, secara realita kehidupannya ada yang kayak gitu memang. Tapi itu kan cuma oknum ya, karena beberapa banyak orang yang gue temui malah care terhadap teman-temannya, dan gue pun juga merasakan bahwa bisa hidup seperti ini karena hasil dari bantuan teman. Dan gue pun merasakan seperti itu juga. Hidup itu pasti kita secara nggak langsung dibantu oleh orang lain seperti itu. Jadi kan Tuhan tuh memberikan rezeki kan melalui perantara. Perantaranya dari mana? Dari teman kita. Perantara dari mana? Dari orang lain kayak gitu. Karena nggak akan mungkin rezeki atau apapun juga tiba-tiba datang ya. Kita minta langsung datang. Ada perantara-perantaranya. Nah, kembali lagi ke konsep tadi bahwa ilmu pengetahuan itu sangat bermanfaat. Jadi jika kita mempunyai suatu pengetahuan yang luas, ajarkanlah kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain yang membutuhkannya, karena itu akan mengalir. Nah, kalau lu mau tahu ya, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu bukan sekedar ilmu pengetahuan tertulis aja, bukan, atau ilmu pengetahuan yang secara akademik, bukan cuman itu aja, bukan. Ilmu pengetahuan itu luas, sebenarnya luas. Contoh kayak gini aja. Ini contoh aja, kita contoh ya. Salah satu, misalkan saja ada teman kita, dia tuh kesulitan tidak bekerja, tapi keahliannya nggak ada, sekolahnya pun nggak ada gitu, dan dia tidak bisa membawa mobil misalkan, membawa kendaraan. Nah, kita ajarkan dia untuk mengendarai mobil kan, kita ajarkan mengendarai mobil sampai dia punya SIM hingga dia lancar mengendarai mobil, contoh aja nih kan. Dan akhirnya karena dia punya keahlian bisa bawa mobil, dia bisa kerja menjadi supir. Nah, itu kan lebih baik dibanding kita memberikan dia sering uang, terus jika dia butuh lagi kita berikan uang lagi, dia butuh lagi kita berikan uang. Lebih baik sekali aja kita memberikan dia jika dia butuh kan. Selanjutnya kasih dia keahlian, kasih dia ilmu pengetahuan. Nah, itu kan ilmu pengetahuan bukan secara akademik ya, itu adalah keahlian, suatu pengetahuan yang bisa dipraktekkan dan bisa digunakan untuk mencari uang, untuk bekerja gitu. Dan itu menurut gua adalah suatu bentuk sedekah juga, karena sedekah tuh macam-macam sedekah. Dan itu nggak akan putus itu, itu akan ngalir terus. Justru yang gua anggap tuh pengetahuan, ilmu pengetahuan lah ya, dalam hal ini yang general ya, yang mempunyai ilmu pengetahuan apa aja lah, yang dia bisa gunakan untuk dia bisa bertahan hidup, itu sangat bermanfaat banget. Jadi di dalam hidup ini berbagilah, saling berbagilah, dan berbagi itu dalam segi, berbagi itu bukan cuma dalam segi makanan, bukan dalam hal keuangan, bukan, segala macam, termasuk ilmu pengetahuan. Berikanlah kepada orang-orang yang butuh, dan memang kita mengetahui yang kita punya pengetahuan tersebut, kita berikanlah kepada mereka supaya mereka bisa memanfaatkan keahlian tersebut dan mereka bisa bertahan dalam kehidupan. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Salam wayang.